Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biofarmaseutika sediaan rektal dengan efek lokal dan efek sistemik. Yang pertama, rektum manusia. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Pengertian, rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Selanjutnya, fisiologi rektum manusia. Rektum manusia merupakan akhir dari saluran pencernaan. Panjang rektum sekitar 15-20 cm. Dalam keadaan istirahat, rektum tidak mengalami motilitas secara aktif. Motilitas di sini ialah kontraksi otot polos. Secara normal, rektum tidak berisi apa-apa dan hanya mengandung 2-3 ml cairan mukus innerv yang pH-nya 7-8 atau pH basah, yang disekresikan oleh sel goblet yang membentuk kelenjar simple tubular pada lapisan mukosa. Mukus tidak memiliki aktivitas enzimatik dan kapasitas baper, tidak memiliki fili atau mikrofili pada mukosa rektal, dan luas permukaan absorpsinya sangat terbatas, yaitu 200-400 cm², tetapi cukup untuk mengabsorpsi obat. Selanjutnya, nasib obat di rektum. Nasib obat yang diabsorpsi dari rektum tergantung dari posisi obat dalam rektum. Di daerah submukosal pada dinding rektal terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh limfe. Pembuluh darah hemoroidal bagian atas merupakan saluran sirkulasi portal, sehingga obat yang diabsorpsi pada bagian atas akan melewati hati sebelum masuk ke sirkulasi sistemik, pembuluh darah hemoroidal. Pemberian obat melalui rektal. Pemberian obat melalui rektal atau dubur memiliki efek sistemik lebih cepat dan lebih besar dibandingkan peroral dan baik sekali digunakan untuk obat yang mudah dirusak oleh asam lambung. Pemberian obat melalui rektum pada umumnya untuk mendapatkan efek lokal dari obat, misalnya untuk penggosongan rektum. Untuk efek sistemik, pemberian obat melalui rektum hanya kalau medikasi oral tidak memungkinkan. Tujuan pengobatan rektal. Pertama, pengobatan lokal, wasir, radang rektum, lokal anestesi atau konstipasi. Yang kedua, sistemik. Penderita muntah atau ada gangguan saluran cerna. Zat aktif terurai dalam saluran cerna. Penderita tidak mau menelan obat karena rasa yang tidak enak. Bentuk sediaan obat rektal. Yang pertama, larutan atau suspensi dan kisma. Yang kedua, supositoria. Dan yang ketiga, kapsul rektum. Adapun efek sistemik supositoria. Supositoria yang mengandung senyawa yang diserap dan berefek pada organ tubuh selain rektum. Supositoria sistemik terdiri dari supositoria nutritif dan supositoria obat. Adapun supositoria nutritif digunakan pada penyakit tertentu di mana saluran cerna tidak dapat menyerap makanan. Hanya dapat diberikan makanan yang langsung diserap, misalnya pepton, karena rektum tidak dapat mencerna. Sedangkan supositoria berefek obat, supositoria tersebut mengandung zat aktif yang harus diserap, mempunyai efek sistemik dan bukan efek setempat. Contoh sediaan rektal dengan efek sistemik dibagi menjadi dua. Yang pertama, sediaan dalam bentuk supositoria. Pada pengobatan asma, yaitu amekain supositoria, dan pada analgetik fronalges sulositoria. Dan yang kedua, sediaan dalam bentuk lisma, yaitu kejang akut stesolid rektal. Adapun efek lokal, pemberian obat yang memiliki efek lokal seperti obat Dulcolas supositoria
berfungsi untuk meningkatkan defekasi secara lokal pemberian obat dengan obat sistemik, seperti obat aminofilin suppositoria, berfungsi mendilatasi bronkus. Biofarmasi sediaan rektal. Absorpsi obat setelah pemberian rektal dapat bervariasi tergantung pada penempatan suppositoria atau larutan obat di dalam rektum. Sebagian dari obat dapat diabsorpsi melalui vena hemoroid bawah, di mana obat dapat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Beberapa obat dapat diabsorpsi melalui vena hemoroid superior, yang masuk ke dalam vena mesenterika ke pembuluh hati di metabolisme sebelum darah portal ke hati, dan absorpsi sistemik. Metode untuk meningkatkan absorpsi rektal. Modifikasi formula untuk meningkatkan disolusi, modifikasi fungsi membran mukosa rektal, meningkatkan koefisien partisi zat aktif. Keuntungan pemberian obat lewat rektal. Yang pertama, lebih efektif untuk obat-obat yang menyebabkan mual dan muntah pada rute oral. Yang kedua, dapat menghindari obat-obat yang biasanya mengiritasi lambung dan usus halus, serta obat dengan clearance tinggi dapat terhindar dari first pass effect. Yang ketiga, ketika tidak dapat menggunakan rute oral, misalnya sebelum rongsen atau pada pasien yang mempunyai penyakit saluran pencernaan bagian atas atau ketika pasien tidak dapat menelan. Yang keempat, dapat digunakan untuk pasien pediatrik, geriatri, atau pasien yang tidak sadar. Yang terakhir, penghantaran obat dapat dihentikan dengan pengeluaran sediaan dan absorpsi obat bisa dihentikan dengan mudah pada kasus-kasus overdosis atau bunuh diri. Selanjutnya adalah kerugian pemberian obat lewat rektal, meliputi 1. Menimbulkan rasa tidak menyenangkan untuk pasien, 2. Absorpsi obat sering tidak beraturan dan sukar diprediksi, 3. Dosis dan posisi absorpsi dapat menimbulkan peradangan bila digunakan secara terus-menerus. Adapun faktor yang mempengaruhi absorpsi obat pada rektum meliputi 2 faktor, yaitu faktor fisiologi dan faktor fisika kimia obat. Faktor fisiologi ini meliputi 1. Isi kolon. Obat akan mempunyai kemungkinan untuk diabsorpsi lebih besar ketika rektum dalam keadaan kosong. Untuk tujuan ini diberikan enema sebelum penggunaan obat melalui rektal, di mana enema ini adalah larutan yang dimasukkan dalam rektum dan kolon sigmoid. Fungsi dari enema ini adalah untuk meningkatkan defekasi dengan menstimulasi peristaltik, di mana volume cairan yang dimasukkan akan memecah massa feses, meregangkan dinding rektum, dan kadang-kadang mengiritasi mukosa usus dan mengawali refleks defekasi. Enema ini juga dapat digunakan untuk alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. 2. Rute sirkulasi. Jika obat diabsorpsi dari pembuluh darah hemoroidal akan langsung menuju vena cava inferior, sehingga absorpsi akan cepat dan efektif. 3. pH dan minimnya kapasitas buffer cairan rektal, di mana pH cairan rektal adalah 7-8 dan tidak memiliki kapasitas buffer yang efektif. Kemudian, faktor fisika kimia obat. Faktor fisika kimia obat meliputi 1. Kelarutan dalam lipid water. Obat lipofil jika diberikan dengan basis lemak tidak dapat dikeluarkan dengan mudah, sehingga absorpsi obat terganggu. 2. Ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar kelarutannya. 3. Sifat basis. Jika basis berinteraksi dengan obat atau mengiritasi membran mukosa akan menurunkan absorpsinya, khususnya pada kasus-kasus suppositoria. Selanjutnya, macam-macam tipe sediaan rektal, meliputi 1. Rektal semisolid. Rektal semisolid ini meliputi krim, gel, dan ointments. 2. Rektal suppositoria. 3. Rektal liquid. Rektal liquid ini meliputi solution dan suspensi. Yang terakhir adalah rektal aerosol. Rektal semi-solid. Rektal krim, gel, dan ointment digunakan untuk pemberian topikal ke area perianal. Sebagian besar digunakan untuk terapi kondisi lokal pruritus anorektal, inflamasi, dan nyeri atau ketidaknyamanan akibat wasir. Contohnya astrigen, zinc oxide, pelindung dan pelicin, cocoa butter, dan lanolin. Anestesi lokal
prokin HCl, antipruritis, serta antigen inflamasi hidrokortison. Contoh sediaan Anusol, Analplam HC. Selanjutnya, rektal suppositoria. Suppositoria dapat merupakan sediaan yang banyak digunakan untuk penghantaran melalui rektal dan tersedia lebih dari 98% sediaan untuk rektal. Sebagian besar sediaan terbentuk torpedo terdiri dari basis lemak, titik lele rendah atau basis larut air yang beratnya bervariasi dari 1 gram anak sampai 2,5 gram dewasa. Obat lipofilik biasanya digunakan basis larut air, sedangkan obat hidrofilik digunakan basis lemak. Contoh sediaan Kanasa. Selanjutnya ialah rektal larutan, rektal suspensi, emulsi atau enema. Pada sediaan rektal sangat sedikit digunakan karena tidak menyenangkan dan kepatuhan pasien rendah dalam penggunaannya. Dalam banyak kasus, sediaan ini digunakan untuk memasukkan media atau agen untuk ronggen saluran pencernaan bagian bawah. Contohnya ada Asacol dan Roasa. Selanjutnya rektal aerosol. Rektal aerosol atau busa rektal aerosol disertai dengan aplikator untuk memudahkan penggunaannya. Penggunaan ini cara menggunakannya, aplikator dimasukkan ke dalam wadah berisi produk serta terdapat alat pengatur dosis obat aerosol. Terus aplikatornya dimasukkan ke dalam anus dan obat dapat diberikan melalui rektal. Contoh sediaan ada Proctofoam dan Cortifoam. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.